Halo guys, ketemu lagi di YouTube channel Febrian Helmet. Jadi gue mau bikin video ini sebenarnya sudah lama, cuman teman-teman helmnya itu baru ada beberapa hari ini atau beberapa, bisa dibilang beberapa minggu juga. Soalnya udah cukup lama helmnya emang ada di toko. Cuman untuk helm satunya lagi ini baru banget dateng beberapa minggu yang lalu. Cuma emang mau ngegarap videonya atau mau bikin videonya banyak banget halangannya. Jadi banyak banget halangannya. Baru sempet hari ini kita bikin. Nah jadi gue mau komparasi untuk helm NJS ZX1 dengan NHK GP Prime. Soalnya waktu itu untuk NJS ZX1 dengan KYT TT Course dan NFR sudah pernah kita bahas. Jadi hari ini gue bakal ngebahas untuk NHK GP Prime dan NJS ZX1. Dan sebelum kita mulai, gue ngingetin buat teman-teman yang belum subscribe nih, yang baru gabung di YouTube channel Febrian Helmet, untuk subscribe dulu aja, jadi biar nggak ketinggalan info-info penting seputar dunia perhelman. Yuk gue kasih waktu 5 detik untuk teman-teman yang belum subscribe untuk subscribe channel ini. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, terima kasih yang sudah subscribe. Kalau gitu kita langsung hadirin aja kedua helm untuk NJS ZX1 dan NHK GP Prime. Oke, kedua helmnya sudah ada di sini. Jadi di sebelah kanan gua sudah ada NJS ZX1 yang dari awal kita bahas masih ini aja helmnya. Dan ini ada helm NHK GP Prime Ryusei Yamanaka yang masih ready stock di toko. Nah, jadi kedua helm ini emang segmennya di bawah 1 juta. Tapi sebenarnya ini kita jual di atas 1 juta. Karena modalnya dari kemarin dapatnya cukup mahal. Ya curhat dikit nih. Nah jadi untuk NJS ZX1 ini dari awal belum gue jual karena emang barangnya masih susah. Kebetulan di toko juga untuk kita jual itu belum dapat dari distributornya, udah cukup lama sebenarnya. Ini masih belum ada nih yang supply barangnya ke kita. Jadi ditunggu ya yang mau supply barang NJS ZX1. Nah jadi banyak banget pertanyaan waktu awal video ini launching. Waktu ini launching gimana perbandingannya dengan NJS ZX1. Nah jadi hari ini kita bakal bikin perbandingannya mulai dari bentuk helmnya, desain helmnya, mana nih yang lebih unggul. Nah jadi langsung aja kalau gitu kita bahas untuk dari segi bentuk helmnya. Nah jadi kalau untuk dari segi bentuk helmnya teman-teman bisa lihat modelnya untuk NJS ZX1 itu lebih ramping ke depan, lebih lancip. Nah tapi untuk khasnya NHK itu lebih membulat, di depannya itu lebih gede. Tapi untuk proporsional ke belakang, kalau untuk NJS ZX1 lebih lancip ya. Oke, kira-kira kalau kasih penilaian 1-10 untuk modelnya dari NJS ZX1 dan NHK GP Prime, kira-kira teman-teman bakal ngasih berapa? Tapi kalau gue pribadi, kalau harus ngasih nilai mungkin NJS ZX1 ini nilainya 9 dan NHK GP Prime juga nilainya 9. Karena desainnya benar-benar bagus, cukup keren. Untuk NHK GP Prime lihat dari samping tuh desainnya sporty banget. Nah, NJS ZX1 desainnya pun ramping banget. Moncongnya ke belakang. Emang modelnya ini mirip Belstar ya, banyak yang bilang seperti itu. Nah, untuk NHK GP Prime pun modelnya mirip dengan GP Artec. Nah, itu untuk yang pertama. Yang kedua itu dari visor. Nah, visornya yang diklaim oleh NJS ini flat, ternyata tidak flat setelah kita cek. Dan untuk NHK GP Prime dia visornya sudah flat. Jadi kira-kira siapa nih? Mending lagi nggak nih? Kalau untuk visor sih secara pribadi gue nggak ada masalah. Untuk itu flat ataupun itu nggak flat selama helmnya sudah ganteng kayak gini. Dan ini pun pastinya dengan visor flatnya tambah ganteng. Nah itu yang kedua. Nah yang ketiga untuk dari ventilasi. Untuk dari ventilasi emang bisa gue bilang untuk NHK GP Prime pastinya lebih unggul. Kenapa? Karena untuk ventilasinya lebih banyak di NHK GP Prime. Teman-teman tahu yang punya GP Prime atau yang sudah nonton untuk reviewnya kita, unboxingnya, ventilasinya cukup gede di depan tuh bukaannya gede banget. Di sini ada 2 step. Nah untuk NJS ZX1 di sini ventilasinya tidak bisa dibuka tutup. Dan di atas ini ada 3 ventilasi untuk NHK GP Prime yang lubangnya cukup gede ini. Apalagi yang bagian tengah ini pembukaan
Untuk lubang ventilasinya cukup gede, ada 3, dan di belakang sini masih ada 2 lubang untuk ventilasi keluarnya. Oke, dan sedangkan untuk NJS ZX1 di atas sini ada 1 yang lubangnya cukup gede juga, dan di belakang ada lubang ventilasi keluar, tapi di sini tidak bisa di-setel untuk buka tutupnya. Jadi kalau untuk dari segi ventilasi, GP Prime ini lebih unggul pastinya. Nah, untuk 2 helm ini sama-sama sudah dilengkapi dengan double visor. Oke, kita buka. Double visornya mana? Nih, sudah sama-sama dengan double visor. Untuk pengaplikasian double visor cukup gampang banget, hanya didorong aja. Gampang banget. Terus untuk buka tutup visornya emang NJS ZX1 tuh lebih gampang banget, lebih nggak berasa. Kalau ini agak sedikit berasa, ada step by stepnya, tapi masih smooth, gampang banget untuk buka tutupnya. Nah, dari segi double visor, dua-duanya sudah double visor. Nah, untuk visibility visornya emang dua-duanya cukup lebar. Nah, untuk buka tutup visornya NJS ZX1 emang lebih tinggi untuk bukaannya. Untuk GP Prime hanya segini aja, tapi NJS ZX1 bisa sampai ke atas untuk buka tutup visornya. Nah, untuk visor lock, GP Prime dia nggak ada visor locknya. Untuk ZX1 dia model visor locknya nyatu. Tuh, jadi lebih ngelock, lebih kuat. Kalau GP Prime dia nggak ada untuk model visor locknya. Nah, untuk dari segi motif atau desain, kalau menurut gua NHK GP Prime pastinya lebih unggul, karena untuk varian warnanya atau varian motifnya dia punya yang namanya GP Series atau motif pembalap MotoGP, entah Moto3, Moto2 atau MotoGP-nya kan. Nah, untuk NJS emang hanya motif-motif sendirinya dari desainer NJS, tapi motifnya nggak kalah keren. Untuk pilihannya varian cukup banyak. Untuk yang motif yang ada di sini aja, yang ras ini warnanya cukup banyak banget. Ada biru, merah, terus ada merah dop, biru dop. Variannya cukup banyak, walaupun dia tidak ada motif GP Series-nya atau motif pembalapnya. Ya semoga ya nanti kedepannya NJS bisa sponsorin pembalap MotoGP, Moto3 atau Moto2 dan bikin helm yang lebih standarisasinya masuk untuk di MotoGP. Ya, pastinya modelnya harus keren. Ya mungkin itu untuk dari desainnya. Dan kita ngeliat dari busa, dari segi busa, emang tampilannya di sini lebih apa ya, lebih padat untuk yang NHK GP Prime dibanding dengan NJS ZX1. Cuma jahit-jahitannya ini yang warna-warni bikin NJS ZX1 kelihatannya lebih menawan. Kalau menurut gua pribadi ya, lebih menawan. Tapi untuk NHK GP Prime dia sudah ada fitur emergency quick and release, dan untuk NJS ZX1 dia belum ada karena memang 2 helm ini peruntukannya untuk harian, jadi bisa perlu nggak perlu sih kalau itu. Nah, untuk sistem pengunci ya walaupun helm harian NJS ZX1 dia sudah dibekali dengan tali double D-ring, dan untuk GP Prime dia masih pakai micro lock karena kembali lagi ke fungsinya untuk harian. Kalau menurut gue sih nggak masalah mau double D-ring ataupun mau dengan micro lock. Yang penting sama-sama safety, dan helm ini dites dengan benar-benar, jadi bukan helm ngasal yang nggak jelas standarisasinya. Jadi pastinya untuk ngomongin standarisasi, 2 helm ini sudah dilengkapi dengan SNI. Untuk NJS ZX1 ini yang tertulis di sini hanya SNI, tapi untuk SNI pastinya untuk di Indonesia udah aman. Dan untuk GP Prime pun di sini hanya tertulis SNI. Pastinya 2 helm ini standarisasinya udah pasti dan jelas di tes, bukan helm kaleng-kaleng ya. Nah, terus apalagi setelah busa untuk fittingnya. Jadi karena gue pernah fitting 2 helm ini, terus untuk secara penilaian ya 1 sampai 10, untuk secara fitting emang lebih nikmat atau lebih nyaman NHK GP Prime. Kalau menurut gue pribadi ya, mungkin menurut teman-teman yang sudah nyobain GP Prime dan ZX1 untuk fittingnya bisa berbeda. Jadi itu nggak jadi acuan ya, nggak jadi patokan. Soalnya bentuk kepala
dan ukuran helmnya pun ngaruh, karena ini ukurannya itu L karena gue bisa pakai M. Itu mempengaruhi juga untuk kenyamanannya dan untuk fittingnya kembali ya. Jadi sebenarnya dua-duanya nyaman, cuma untuk NHK GP Prime punya nilai plus. Kenapa menurut gua? Walaupun dia beratnya di sini 1650 plus minus 50 ya cukup berat banget, tapi untuk di fittingnya enak banget, nyaman banget. Si beratnya itu benar-benar kebagi, nggak berasa berat. Dan untuk helm NJS ZX1 di sini beratnya 1450 dan pastinya ini nyaman juga, nggak berat dipakainya. Cuma yang gue bilang tadi, dia punya nilai plus untuk GP Prime dengan bobot yang tertulis segitu, tapi bener-bener nggak kerasa berat, bener-bener center kebagi, nggak sampai berat ke depan atau berat ke belakang bikin leher pegel. Nah itu untuk kelebihannya. Jadi masing-masing dari dua helm ini punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Cuma emang untuk NJS ZX1 harganya di bawah NHK GP Prime, dan NHK GP Prime dengan cukup banyak fitur ya wajar harganya di atas NJS ZX1. Tapi kedua helm ini gue rekomenin banget buat teman-teman untuk pemakaian harian, touring. Kalau untuk balap nggak rekomen banget ya. Ya untuk dalam perkotaan ya udah nyaman banget tuh, berangkat kerja pulang kerja yang jaraknya mungkin sampai 50 atau 30 km ya nyaman dengan tampilan yang keren. Apalagi dengan CP seriesnya NHK, motifnya sekarang banyak banget, ada Remy, Tito dengan Ryuse, dan ya semoga tahun ini nambah banyak lagi untuk motifnya. Dan NJS ZX1 pun gue berharap motifnya nggak hanya ras, jadi ada tambahan motif-motif lainnya juga. Nah mungkin nanti kita bisa unboxing lagi untuk motif-motif lainnya dari NJS ZX1. Ya mungkin itu aja. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton untuk komparasi NJS ZX1 dan NHK GP Prime-nya ini. Jadi kembali lagi pilihan ke teman-teman, jadi sesuaiin kebutuhan, sesuaiin dengan budget. Dua helm ini emang keren. Oke, dari gue itu aja. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Kalau teman-teman suka dengan video ini silahkan di share, di like, oke, dan jangan lupa untuk nonton video-video gue yang sebelumnya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.